Halo semuanya, perkenalkan aku Misha Sebastiani Chang dengan NIM 042111233118 dari kelas manajemen pengambilan keputusan I. Nah, di sini aku membahas mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan retail terbesar yang ada di Indonesia, yaitu PT Matahari Department Store Tbk. Pastinya kalian udah gak asing lagi kan dengar Matahari Department Store? Salah satu pusat perbelanjaan yang udah kesebar di berbagai kota di Indonesia. PT Matahari Department Store Tbk atau yang biasa kita kenal dengan Matahari adalah platform retail terbesar di Indonesia dengan 156 gerai di 81 kota di seluruh Indonesia serta secara online melalui matahari.com. Didirikan pada 24 Oktober 1998 dengan membuka gerai pertamanya di Pasar Baru, Jakarta. Selama lebih dari 60 tahun, Matahari menyediakan produk pakaian, kecantikan, dan sepatu yang berkualitas, fashionable, dan terjangkau bagi kalangan menengah Indonesia yang semakin meningkat. Tapi pernah nggak sih kalian dengar kalau Matahari itu sempat mengalami kerugian yang cukup besar beberapa tahun yang lalu? Nah, sekarang kita mau membahas mengenai masalah kerugian yang dialami oleh Matahari ini dengan menggunakan 4Cs of problem solving. Yang pertama yaitu contain the problem. Nah, Matahari ini menghadapi masalah berupa kerugian bersih yang cukup besar, yakni sebesar 95 miliar rupiah dalam kurun waktu 3 bulan pertama pada tahun 2021. Dan bahkan pada tahun 2020, Matahari Department Store mencatatkan kerugian yang sangat besar, yakni 873 miliar berdasarkan laporan tahunan Matahari Department Store. Lalu yang kedua yaitu find the cause of the problem. Penyebab dari kerugian yang dialami oleh Matahari Department Store adalah penurunan dari penjualan kotor mereka. Pada tahun 2021, penjualan kotor Matahari Department Store tercatat menurun sebesar 23,6%, dan penjualan bersihnya hanya sebesar 1,16 miliar. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang dampaknya tidak dapat diperkirakan dan diantisipasi oleh manajemen. Lalu, yang ketiga yaitu correct the problem. Untuk mengatasi masalah kerugian yang dihadapi oleh Matahari, pada triwulan pertama tahun 2021, Matahari Department Store telah menutup 13 gerainya yang dinilai tidak mengalami perbaikan. Lalu, Matahari Department Store juga merumahkan lebih dari 5.000 karyawannya, memotong gaji karyawan, serta mengajukan pengurangan harga sewa untuk menekan biaya. Kemudian, C yang keempat yaitu control the problem. Nah, setelah situasi yang tidak disangka ini, kedepannya manajemen Matahari Department Store harus dapat mengantisipasi situasi tidak pasti yang bisa saja terjadi seperti halnya pandemi COVID-19. Nah, ternyata masalah yang dihadapi oleh Matahari ini masih berlangsung sampai sekarang loh. Berdasarkan laporan tahun 2022, meskipun Matahari telah mencatatkan keuntungan, tapi penjualan mereka di tahun 2022 masih sangat jauh nilainya dibandingkan dengan penjualan di tahun 2019 ke belakang. Maka dari itu, terdapat 4 skill atau yang biasa kita sebut dengan 4C skills yang digunakan oleh Matahari. C yang pertama yaitu critical thinking. Untuk meningkatkan penjualannya kembali, saat ini Matahari menggunakan sosial medianya untuk kembali meningkatkan awareness dan branding Matahari di masyarakat. Matahari juga saat ini gencar untuk memberikan promo, diskon, serta reward bagi para konsumennya. Dan saat ini Matahari sedang mengembangkan strategi omnichannel yang diwujudkan dengan adanya Matahari App, situs e-commerce Matahari yang berfokus pada segmen fashion. C yang kedua yaitu creativity, yang mana skill ini dapat kita lihat pada laman Instagram Matahari yang seringkali mengunggah berbagai konten kreatif yang digunakan untuk menarik minat konsumen. Kebanyakan, konten yang diunggah oleh Matahari adalah konten mengenai referensi gaya, pilihan outfit from top to toe, yang mana semua yang digunakan dapat didapatkan di Matahari. C yang ketiga yaitu communication, yang mana komunikasi Matahari dengan pelanggannya dijalin dengan menerapkan program Shop and Talk, yaitu dengan mengunggah foto-foto produk dan informasi mengenai produk. Matahari sendiri menggunakan 3 media utama untuk berkomunikasi, yakni publicity, direct selling, dan personal selling. Publicity dilakukan dengan komunikasi melalui media sosial Matahari seperti Instagram dan TikTok. Direct selling dilakukan dengan memberikan pelayanan terbaik saat customer datang ke gerai.
Dan personal selling dilakukan oleh SPG Brand dengan berkomunikasi melalui WhatsApp bersama customer. C yang keempat yaitu collaboration. Untuk meningkatkan penjualannya, Matahari bekerja sama dengan beberapa e-commerce lain seperti Tokopedia dan Shopee untuk memasarkan dan mendongkrak industri fashion di Indonesia, yang dilakukan dengan pembukaan official store Matahari di aplikasi Tokopedia dan Shopee. Seperti yang terlihat di video, Matahari juga bekerja sama dengan APR yaitu Asia Pacific Rayon, sebuah perusahaan kain viskos untuk mendaur ulang baju-baju lama atau bekas dari customer untuk didaur ulang menjadi produk lain yang berguna. Itulah beberapa hal yang dilakukan oleh Matahari untuk dapat bertahan dan bangkit kembali setelah masalah kerugian yang dihadapi oleh Matahari akibat adanya penurunan penjualan akibat pandemi COVID-19. Demikian analisis Forsys dari permasalahan yang dialami oleh Matahari Department Store. Semoga analisis ini dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih.